Pit Beirer salahkan pabrikan Jepang. Seharusnya Honda menginvestasikan uangnya untuk pengembangan, bukan untuk gaji pembalap yang tinggi. Apakah Fabio Quartararo akan mengikuti jejak Marc Marquez yang akhirnya hengkang ke Ducati meskipun di tim satelit? Jangan lupa subscribe channel YouTube Rider Tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami. Terima kasih. Dalam sebuah wawancara, Direktur KTM Motorsport Pit Beirer menegaskan, sekarang pabrikan dibagi menjadi 4 kelompok, tergantung pada hasil mereka. Dan jika kita memiliki poin yang sangat sedikit, di masa depan kita bisa mendapatkan konsesi kurang lebih dalam semalam di musim yang sedang berlangsung. Demi kepentingan kejuaraan dan karena itu jelas membantu promotor Dorna, kami setuju. Sekarang kami ingin memberikan kesempatan kepada rival kami dari Jepang yakni Honda dan Yamaha untuk mengejar ketertinggalan lagi, katanya. Pada puncak dari pertemuan konsesi yang memanas, Pit Beirer mengamuk dan mengatakan, Honda memenangkan balapan pada tahun 2023, kami tidak. Mengapa kami tidak mendapatkan konsesi baru? Honda seharusnya menginvestasikan uangnya tepat waktu untuk pengembangan motor, bukan untuk gaji pembalap, ujar bos KTM Motorsport itu. Honda selama 4 tahun terakhir memang menggelontorkan dana besar untuk gaji Marc Marquez. Pada musim MotoGP 2022 yang dirilis dari La Gazzetta dello Sport, nama pembalap Repsol Honda, Marc Marquez masih tercatat sebagai pembalap dengan gaji tertinggi. Apakah Fabio Quartararo penasaran dan tertarik dengan Ducati? Bukan musim yang mudah bagi Fabio Quartararo di tim Yamaha sekarang. Paruh pertama musim hingga pertengahan musim sulit karena saya tidak menyangka situasi yang saya alami. Karena yang jelas finish di urutan ke-7, ke-10, dan terkadang bahkan ke-17 membuat saya frustrasi dan tidak pernah bahagia. Kadang-kadang cara balap saya sangat bagus, tapi jelas ini adalah potensi kami. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kami terima. Paruh kedua musim ini berjalan jauh lebih baik, saya memberikan 100% dan itu saja. Namun sebagai seorang pembalap, paruh pertama musim ini sungguh sulit, katanya. Pada tahun 2024, Fabio Quartararo secara khusus akan mengikuti perkembangan 2 pembalap dengan motor baru di lintasan. Pertama Marc Marquez dan Franco Morbidelli. Dia sangat tertarik bagaimana pembalap Honda dan Yamaha itu akan berubah bagus atau buruk di Ducati. Akan sangat menarik bagi saya untuk melihat apa yang akan terjadi tahun depan dengan Marc di Ducati Gresini. Tetapi terutama dengan rekan setim saya Franco Morbidelli, yang merupakan rekan setim saya sejak debut saya di MotoGP. Saya menghabiskan 1,5 tahun bersama Maverick Vinales, namun jauh di lubuk hati, Franco adalah rekan setim saya untuk waktu yang lama. Jadi saya penasaran untuk melihat apa yang akan dia lakukan dengan motor tim resmi Ducati dan seberapa cepat dia mampu beradaptasi. Ini akan menjadi paruh pertama tahun 2024 yang penting bagi saya. Katanya terlihat penasaran. Bisa jadi Fabio Quartararo akan memimpikan bisa menaiki Ducati, sementara peluang pasarnya adalah Aprilia. Namun untuk pindah tim lain, performa Quartararo tidak boleh terlalu buruk, apalagi jika kalah oleh rekan setimnya Alex Rins. Bisa anjlok nilai jual Quartararo di pasar pembalap, alias tidak ada tim yang tertarik memakainya. Yamaha tak ingin Fabio Quartararo seperti Marc Marquez yang lari ke Ducati. Sejak tes Valencia di mana Marc Marquez untuk pertama kalinya memakai motor Ducati Gresini, perubahan ini menyadarkan Yamaha. Lane Jarvis ikut mengomentari hal ini, karena ketika seorang pembalap legendaris meninggalkan sebuah merek, hal itu harus menjadi alasan kuat mengapa dia memutuskan untuk melakukannya. Bos Yamaha itu tidak terkejut Marc meninggalkan pabrikan sayap emas, tapi yang terpenting, dia senang hal itu tidak terjadi di Yamaha. Dia berujar, saya senang gangguan ini terjadi di Honda dan bukan di kami, dengan hanya 2 poin. Kami akan berada dalam posisi yang buruk jika Fabio meminta hengkang sebelum kontraknya berakhir. Saya harap ini adalah sesuatu yang kita hindari di masa depan. Bagaimanapun, Yamaha dan Honda berada dalam situasi serupa, meski menurut saya segalanya menjadi lebih mudah bagi kami karena motor kami tidak bisa diprediksi.
Kami masih melihat banyak crash yang dialami pembalap Honda saat ini, kata Jarvis yang berharap Quartararo tetap bersama mereka. Dari luar, keputusan Marc Marquez sangat mengejutkan. Jarvis berpendapat, bagi kami, kepergian Marc Marquez menjadi pertanda bagus untuk semakin memotivasi kami dalam memuaskan Fabio dengan memberinya motor yang telah ditunggu-tunggunya. Kepergian Marc dari Honda tentu saja itu mengejutkan saya. Juara dunia 8 kali dengan kontraknya meninggalkan Honda dalam situasi bencana, tanpa ada yang menggantikannya. Ini adalah seperti gempa bumi, kata Jarvis, yang berharap tidak terjadi di Yamaha. Fabio Quartararo berujar bahwa Yamaha hanya mempunyai sedikit waktu untuk meyakinkannya bahwa proyek MotoGP pabrikan Iwata Jepang itu adalah proyek pemenang. Pada musim 2024, Fabio Quartararo akan memasuki tahun terakhir kontraknya dengan pabrikan Yamaha yang sudah dia kenal sejak debutnya di MotoGP. Pembalap Prancis itu memberi gelar dunia untuk Yamaha pada tahun 2021. Namun sejak itu, Ducati mengambil alih kekuasaan di MotoGP, hingga mampu membuat Marc Marquez hengkang dari tim resmi Honda untuk mengendarai Desmosedici di tim satelit. Sebuah keberanian yang meningkatkan kesadaran Fabio Quartararo yang juga melihat apa yang akan dilakukan mantan rekan setimnya, Franco Morbidelli, tahun depan di Pramac. Pindah ke tim satelit seperti Marc dan Morbidelli bukan pilihan yang buruk jika motornya kompetitif. Pramac Racing menarik diri dari kejuaraan dunia Moto E dan akan fokus untuk kelas MotoGP. Setelah hasil mengecewakan dengan Luca Salvadori dan mantan juara dunia Moto2 Tito Rabat, Red Bull Pramac Racing menarik diri dari kejuaraan dunia Moto E. Sesudah menjalani musim pertama kejuaraan dunia Moto E dengan motor standar Ducati V21L, tim Red Bull Pramac asuhan Paolo Campinotti mengakhiri seri balap listrik ini, yang sejauh ini belum cukup menggairahkan para pembalap papan atas. Pramac Racing diperkuat oleh Luca Salvadori dari Italia dan Tito Rabat dari Spanyol pada musim balap 2023. Tetapi mereka tidak melampaui posisi 17 dan 14 dalam klasemen pembalap. Salvadori digantikan oleh Oscar Gutierrez setelah GP Silverstone karena performanya yang buruk dan masalah dengan kesehatannya. Dua tempat Red Bull Pramac diperkirakan akan diambil alih oleh tim pabrikan resmi Ducati Superbike World Championship Aruba IT, yang telah memenangkan kejuaraan dunia bersama Alvaro Bautista selama 2 tahun terakhir. Tim Aruba belum menghadirkan satupun pembalap dan belum mengonfirmasi keikutsertaannya secara resmi.